Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua. Yang mana jika kita hendak menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, tentunya kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada malam hari ini, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarah kitab Al-Jami' min Bulughul Maram karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Dan tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni memahami tiga dosa besar. Adapun kajian kita pada pertemuan kali ini akan dibersama oleh beliau, guru kita Ustadz Rizky Agung, Rahmatullah BA, Hafizullah Ta'ala. Namun sebelum kajian dimulai, kami mengajak pada jamaah yang hadir di kajian, yang hadir di Zoom, untuk mengajak atau men-share informasi kajian dari Bumiku Mengaji kepada keluarga maupun rekan ataupun teman-teman dari jamaah. Semoga apa yang jamaah share nanti bisa berbuah pahala amal jariah untuk jamaah sekalian. Kemudian kami juga mengajak pada jamaah untuk memperbarui niatnya di dalam belajar. Kemudian juga menjaga atau memperbaiki adab-adabnya dalam majelis ilmu walaupun secara online, serta kami mengajak juga kepada para jamaah untuk mencatat dengan mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya sehingga nanti bisa menulis faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami informasikan kepada jamaah bahwasanya nanti selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Agung, kita akan buka sesi tanya jawab sehingga kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan atau diajukan secara langsung dengan raise hand atau bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti pertanyaan yang melalui kolom chat bisa langsung dikirimkan, tidak menunggu kajian selesai. Jadi nanti setelah kajian sesi materi selesai, pertanyaan bisa langsung kami bacakan. Baik, alhamdulillah Ustaz Rizky yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Pada jamaah, kami harapkan bisa bersiap-siap. Demikian mukadimah dari kami. Eh, Langsung saja kepada Ustaz Rizky Agung. Waktu kami persilahkan, Pak Tafadhol Masykurah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat kaum muslimin jamaah Bumiku Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang sangat banyak yang diberikan kepada kita dan juga hidayah taufik yang senantiasa menaungi kita sehingga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kembali untuk kita bersama menghadiri majelis online dari Bumiku Mengaji, yang dimana kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan daripada hadis-hadis yang ada di dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mengiringi langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Para hadirin, ikhwah dan akhwat, jamaah Bumiku Mengaji yang semoga Allah muliakan. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Kita akan membaca kembali hadis yang ada di dalam Kitabul Jami', di mana kita masuk di dalam babul birri wassilah, bab yang berkaitan dengan bakti dan juga silaturahim, dan kita masuk ke dalam hadis yang keenam, yaitu hadis yang sebenarnya secara umum membahas tentang tiga dosa besar sesuai tema yang dicantumkan di poster kajian ya. Namun kaitan antara hadis ini dengan bab yang diberikan oleh penulis adalah nanti ada di poin atau dosa yang kedua ya. Poin yang kedua atau dosa yang kedua dan juga yang ketiga termasuk. Nanti kita akan melihat hadisnya. Di sini hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah bertanya kepada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyudz dzanbi a'dzam?" Dosa apa yang paling besar? Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar yang pertama adalah engkau menjadikan Allah sekutu, atau engkau menjadikan sekutu untuk Allah, atau engkau menjadikan tandingan untuk Allah, wa huwa khalaqaka. Padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Qultu, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Summa ayyu?" Kemudian apa lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, "Antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka." Engkau membunuh anakmu dikarenakan engkau takut anakmu makan bersamamu. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud kembali mengatakan, "Summa ayyu?" Kemudian apa lagi? Kemudian Rasulullah memberikan kembali dosa yang berikutnya, yaitu antuzaniya bihalilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Ikhwah dan akhwat, jamaah Bumiku Mengaji yang semoga Allah muliakan. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaihi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, yang dimana secara umum ya menjelaskan tentang tiga dosa besar, dan beberapa ulama mengurutkan ya bahwasanya dosa-dosa besar itu yang pertama seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua berarti adalah membunuh, terutama membunuh anak karena takut makan bersamamu. Dan juga yang ketiga dosa terbesar adalah berzina dengan tetangga, apa, istri tetangga. Ikhwatal Islam, para hadirin yang semoga Allah muliakan. Di sini sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dosa-dosa besar yang ada di dalam hadis ini, alangkah baiknya bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu ya apa sih yang dimaksud dengan dosa besar. Ya, apa definisi dari dosa besar? Dan kalau ketika kita mendengar ada istilah dosa besar, apakah di sana berarti ada dosa kecil? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang banyak. Ya, seperti itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita menjelaskan apa itu syirik, kita menjelaskan bagaimana dosa membunuh, terutama membunuh anak. Kemudian sebelum kita berbicara lebih jauh tentang dosa berzina, terutama zina kepada istri tetangga, kita akan kembali ke dasarnya dulu, yaitu apa itu dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Para hadirin jemaah Bumi Kemangaji yang semoga Allah muliakan, dosa besar ya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab ya. Di situ disebutkan bahwa al-kibru itu maknanya adalah dosa besar.
Jadi secara umum dalam Islam, dosa itu dibagi dua. Ada dosa kecil dan juga ada dosa besar. Dosa kecil adalah dosa yang bisa dihapus dengan amal solih atau amal baik. Adapun dosa besar adalah dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ringan kita bisa lihat bahwa perbedaannya dosa kecil adalah dosa yang bisa dihapus dengan amalan soleh, ya, dan dosa besar tidak bisa dihapus, tidak bisa diampuni, akan terus dibawa sampai dia meninggal kecuali dengan adanya taubat dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil, ya, kecuali yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali dosa-dosa kecilnya. Yang al-lamam di sini dikatakan oleh para ulama yaitu as-saghair. As-saghair maknanya adalah dosa kecil. Berarti di sini ayat ini menjelaskan bahwa dosa itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Kemudian ayat yang lain juga mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Ini dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat ke-31. Nah, dari sini juga bisa kita lihat, ya, dengan jelas Allah mengatakan inta jatanibu kabairo ma tunhauna anhu. Jika engkau menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang telah dilarang untuk kamu mengerjakannya. Berarti di situ ada dosa besar. Ketika di situ dikatakan ada dosa besar, maka pasti ada juga dosa kecil. Ya, seperti itu para jemaah. Nah, dari definisi yang ringan tadi ya, kita bisa melihat bahwa dosa besar itu yang tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat, dan dosa kecil itu diampuni dengan amal soleh. Di antaranya banyak ya asar-asar atau dalil-dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa dosa kecil itu bisa diampuni hanya dengan amal soleh. Di antaranya adalah sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya dia akan menghapusnya. Dan kemudian juga dalam hadis yang lain beliau mengatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahun idza jatanabal kaba'ir. Antara sholat-sholat yang 5 waktu dan di antara satu Jumat ke Jumat yang lain dan di antara bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, itu semuanya menghapus dosa-dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, berarti sangat jelas di sini ya bahwa amalan soleh dari sholat 5 waktu, kemudian dari sholat Jumat antara sholat Jumat dan Jumat berikutnya, kemudian antara seorang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, itu semuanya bisa menghapuskan dosa-dosa selama dia menjauhi dosa besar. Berarti yang dihapus hanya dosa kecil, ya. Karena beliau katakan selain dosa besar. Kenapa selain dosa besar? Karena dosa besar baru bisa hilang ketika seorang itu bertaubat. Nanti akan kita bahas juga. Ya. Dan masih banyak lagi ya hadis ataupun dalil yang senada. Yang pada intinya bisa kita simpulkan bahwa ketika ada asar, ketika ada dalil, entah itu ayat Al-Quran, entah itu hadis Nabi, yang menyebutkan penghapusan sebuah dosa, ya, yang menyebutkan penghapusan dosa, seperti hadis yang tadi kita bacakan, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik akan saya akan menghapusnya. Kemudian antara sholat 5 waktu, kemudian juga seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan, misalkan eh, man qoma man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena berharap dengan
karena dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu, ya, ataupun dengan puasa Asyura dihapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, ataupun dengan puasa Arafah dihapuskan dosa-dosa setahun yang lalu ataupun yang akan datang. Nah, dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini yang akan dihapuskan dengan perbuatan, dengan amalan soleh ini adalah dosa kecil. Semuanya dosa kecil. Tidak ada dosa besar yang bisa dihapus dengan amalan soleh. Ya, karena dosa besar itu hanya bisa dihilangkan dengan taubat. Ya, ini dari segi eh, penghapusannya ya. Dari segi penggugurannya bisa kita lihat perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil dari segi penggugurannya. Kemudian para hadirin, para ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau juga memberikan definisi yang paling bagus, ya, ataupun beliau menyampaikan definisi yang paling bagus yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan dosa besar. Ya, sehingga kita bisa membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara menggugurkan dosa besar dan dosa kecil, dosa besar dengan taubat, dosa kecil bisa dengan amal soleh. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah apa sih dosa besar? Dosa besar itu apa saja? Kemudian dosa kecil itu apa saja? Indikatornya apa? Ya, indikatornya apa sehingga sebuah dosa itu bisa dikatakan ini dosa besar. Sehingga ketika seseorang melakukannya, maka dia harus bertaubat untuk bisa menghilangkannya. Tidak cukup dengan amal soleh. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Nah, di sini Ibnu Hajar memberikan definisi, ya, yang mana beliau mengatakan definisi yang paling bagus adalah ucapan dari Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim, yang dimana beliau mengatakan definisi tentang dosa besar ini adalah, perhatikan ya, setiap dosa, kullu dzanbin, setiap dosa yang dinyatakan oleh nas Al-Quran bahwasanya ini dosa, ya, setiap perbuatan atau setiap dosa yang dinyatakan dengan tegas oleh nas dari Al-Quran ataupun dari sunnah ataupun dari hadis atau ijma para ulama, kesepakatan para ulama, setiap dosa yang dinyatakan oleh nas Al-Quran ataupun nas dari sunnah ataupun ijma atau kesepakatan dari para ulama bahwa ini merupakan dosa besar, ya, bahwa ini merupakan dosa besar, dengan istilah dalam bahasa Arab ada kabirotun atau ada istilah azimun. Ketika di dalam nas itu dikatakan ini adalah kabiroh, atau ketika di dalam nas dikatakan ini adalah azim, seperti dalam hadis yang kita baca, ayyud dan bi'a'zom, dosa apa yang paling besar. Ketika ada pernyataan seperti itu, ya, atau diberitakan bahwa amalan ini memiliki azab, ini akan mendapatkan azab tertentu, suatu dosa atau suatu perbuatan yang dinyatakan akan mendapatkan azab tertentu, azab yang dahsyat, atau dikaitkan dengan hukum hudud. Kemudian indikatornya, atau dikaitkan dengan hukum hudud. Apa itu hudud? Hukum had. Hukum had itu adalah hukuman yang diterapkan langsung di dunia. Contohnya misalkan pelaku pembunuhan. Dia dihukum apa? Kisos. Ya, seorang yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya juga bunuh. Bunuh orang tersebut. Ini adalah hukum had, ataupun orang yang berzina misalkan. Dia dihukum had di dunia berupa cambukan 80 kali. Bagi yang belum menikah, bagi yang sudah menikah dirajam dengan batu sampai meninggal. Seperti itu. Nah, ini hukum had. Ketika ada dosa yang dikaitkan dengan hukum had, ini adalah indikator bahwa dosa ini adalah dosa besar. Dan juga ataupun ketika dosa ini diingkari dengan kalimat atau pernyataan yang keras. Yang terakhir, ketika dosa ini diingkari atau dinyatakan dengan kalimat yang keras. Ya, ini indikatornya definisi yang bagus dari Al-Imam Al-Qurtubi. Itu yang pertama, saya ulangi, dosa besar atau sebuah dosa dikatakan dia dosa besar adalah ketika sebuah perbuatan atau sebuah dosa ini dinyatakan dalam nas Al-Quran ataupun hadis ataupun kesepakatan ulama dengan istilah kabirotun, dosa besar, ataupun azimun, dengan jelas Al-Quran menyatakan ini kabiro, dengan jelas sunnah mengatakan ini azim, atau para ulama sepakat ini adalah kabair, dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua, dikabarkan bahwasanya dosa ini akan mendapatkan azab yang keras, azab yang dahsyat. Ada kaitannya dengan azab.
Ini indikator yang kedua yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Yang ketiga adalah dikaitkannya dengan hukum had yang ada di dunia. Ketika sebuah perbuatan, sebuah dosa dikaitkan dengan hukuman yang langsung diterapkan di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Yang terakhir adalah ketika dalil-dalil yang ada mengingkari perbuatan ini dengan pengingkaran yang keras. Ada 4 indikator yang bisa kita jadikan acuan, yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan agar kita bisa menghindari perbuatan dosa-dosa yang memiliki salah satu dari indikator ini. Yang dimana ketika seseorang melakukannya, maka dia wajib, maka dia wajib untuk bertaubat sebelum dia meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan dosa besar. Saya ulangi, saya ringkas secara umum. Yang pertama bisa kita ketahui bahwa dosa itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil. Dosa besar, apa perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil? Dari segi penggugurannya, bahwa dosa besar tidak bisa digugurkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa kecil dia bisa digugurkan dengan amal-amal soleh yang dilakukan terus-menerus. Yang ketika dia diiringi dengan amalan soleh yang konsisten, insya Allah ini bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Ya, dan bisa kita tarik simpulan juga bahwa setiap ada uh, nas-nas ataupun teks-teks dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang ampunan dosa dengan amalan tertentu, maka ini bisa dipastikan dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Ya, ketika ada suatu amalan yang dikatakan bisa menghapuskan dosa, maka bisa dipastikan yang dimaksud dosa di situ adalah dosa kecil saja, bukan dosa besar. Ya, kemudian perbedaan yang berikutnya dari segi indikator, kita bisa melihat bahwa dosa besar itu memiliki efek ataupun dampak yang lebih besar daripada dosa kecil. Ya, adapun dosa besar bisa kita lihat dia memang dicap sebagai dosa besar dengan Al-Quran, hadis maupun kesepakatan para ulama. Kemudian berikutnya dia dijanjikan atau dikaitkan dengan azab yang sangat dahsyat. Kemudian berikutnya dosa yang dikaitkan dengan hukum had yang diberlakukan di dunia. Dan yang terakhir, dosa yang diingkari di dalam Al-Quran ataupun hadis dengan pengingkaran yang sangat dahsyat. Maka selain dari 4 indikator atau acuan ini merupakan dosa-dosa kecil. Yang ini merupakan dosa-dosa kecil. Baik, para hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan melihat penjelasan yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Kitabul Jami' di mana beliau mengatakan di dalam penjelasannya terkait hadis ini qala al-muallif hadza yadullu ala anna hadhihi al-khisal ats-tsalatsa a'dhamul dzunub. Syekh mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa 3 sifat atau 3 perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini merupakan dosa yang paling besar, yaitu membuat sekutu kepada Allah, kemudian membunuh anak karena takut makan bersamanya, kemudian berzina dengan istri dari tetangga. Ya, ini 3. Kemudian beliau mengatakan a'dhamuha, dan yang paling besar adalah asyirku. Ya, dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Dan ini tidak ada perdebatan sedikit pun di kalangan para ulama. Semua ahlul ilmu, semua para ahli ilmu, semua kaum muslimin, kita semuanya sepakat bahwa dosa yang paling besar, dosa nomor 1, itu adalah dosa syirik. Ya, dosa yang paling besar, dosa yang nomor 1, ya, yang dikatakan oleh Allah tidak akan diampuni, yaitu adalah dosa syirik. Wa huwa a'dhamul dunubi wa huwa akbahuha. Dan dia atau syirik ini adalah dosa yang paling besar dan dosa yang paling buruk. Wa a'dhamul jaraim, dan termasuk perbuatan yang paling dan termasuk perbuatan keji yang paling besar. Li'annahu wa'idalun billah. Kemudian Syekh mengatakan alasannya karena syirik merupakan perbuatan menjadikan tandingan kepada Allah. Karena syirik
adalah perbuatan yang dimana dia menjadikan tandingan untuk Allah. Wa su'udzonnin bihi, dan perbuatan su'udzon kepada Allah. Ya, jelas dalam hadis ini pun dikatakan ya, dosa yang paling besar kata Rasulullah yang pertama anta ja'ala lillahi dan engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Apa kata beliau berikutnya? Wa huwa khalaqaka, padahal ia yang menciptakanmu. Padahal ia yang telah menciptakanmu. Bagaimana bisa seorang manusia, bagaimana bisa seorang hamba ketika dia mengetahui siapa yang menciptakannya, namun dia malah memberikan tandingan kepada sang penciptanya. Ya, ini merupakan bentuk penyelewengan dari ibadah. Dan ini merupakan bentuk suuzon kepada Allah. Mengapa kita katakan suuzon kepada Allah? Ketika seseorang menyembah kepada selain Allah, ketika seseorang menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, maka dia ada rasa pesimis. Berarti dalam dirinya ada rasa pesimis, ada rasa tidak yakin bahwasanya Allah itu akan cukup untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia malah menyembah tandingan-tandingan selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan yang setara dengan Allah dalam penyembahan dan dalam permohonan doa-doanya. Ini merupakan bentuk bentuk suuzon seorang hamba kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ketika seorang itu menjadikan tandingan untuk Allah, untuk penciptanya sendiri, maka pada saat itu dia merasa tidak cukup hanya kepada Allah. Dia merasa nggak cukup hanya bergantung kepada Allah. Berarti dia menganggap Allah itu kurang kuasanya. Nah, ini adalah bentuk suuzonnya di sini, gitu ya. Kemudian hadmun li janabihi. Kemudian syirik juga termasuk bentuk merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah satu-satunya yang telah menciptakan kita semuanya, makhluk sekalian. Ketika tiba-tiba makhluk itu memberikan tandingan untuk Allah, maka dia merendahkan kedudukan satu-satunya Rabb dan satu-satunya pencipta tadi. Satu-satunya pencipta, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ketika seseorang menjadikan tandingan dalam beribadahan selain kepada Allah, maka dia telah merendahkan kedudukan satu-satunya sang Khalik tadi. Ya. Walihada shara a'dhamudz dzunub. Kata Syekh di sini, oleh karena itu semuanya syirik menjadi dosa yang paling besar. Nas'alullah al-afiyah. Kita mengharapkan kepada Allah keselamatan dari dosa tersebut. Kemudian para hadirin, jamaah bimbingan mengaji yang semoga Allah muliakan. Dalil-dalil yang berkaitan dengan syirik itu banyak sekali. Ya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan besarnya dosa syirik ini itu banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana kita bisa melihat dalam Al-Quran beberapa ayat yang menyinggung tentang dosa syirik ini, yaitu salah satunya ada di surat An-Nisa ayat yang ke-48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik. Lihatlah bagaimana Allah membedakan perlakuannya terhadap dosa syirik. Ketika Allah katakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain pada syirik. Ya, jemaah bisa kita lihat perbedaannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Ya. Dan kita bicara sedikit tentang makna dari ayat ini. Makna dari tidak diampuni maksudnya adalah ketika seseorang meninggal membawa dosa syirik, itu sudah pasti tidak akan diampuni. Nanti kan kita bahas lebih lanjut terkait dengan taubat dan semisalnya. Adapun orang muslim atau mukmin, orang yang beriman, dia meninggal membawa dosa-dosa besar selain daripada dosa syirik, maka di situ ada kemungkinan Allah akan mengampuninya. Meskipun dia belum sempat bertaubat dari dosa. Seorang yang misalkan dia semasa hidupnya pernah meminum khamar. Minum khamar termasuk dosa besar. Karena ada hukuman had di dunia berupa cambukan 40 kali. Kemudian dia belum sempat bertaubat semasa hidupnya. Sampailah ajalnya menjemputnya. Dan dia mati membawa dosa meminum khamar tadi. Maka di situ ada kemungkinan Allah akan mengampuni dosanya. Meskipun dia belum bertaubat di dunia. Karena Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Jadi makna Allah tidak akan mengampuni bukan berarti orang yang syirik,
orang yang melakukan kesyirikan di dunia, ya udah nggak usah taubat. Percuma dia taubat. Karena Allah katakan tidak akan diampuni. Bukan, bukan demikian. Ya, ketika orang berbuat syirik dan dia bertobat semasa di dunia, pasti Allah akan ampuni. Adapun yang dimaksud tidak diampuni adalah ketika dia mati, ketika dia meninggal dengan membawa dosa syirik tanpa ada taubat selama di dunia. Itu yang dimaksud dengan tidak diampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Maka pasti Allah akan mengharamkan surga atasnya. Allah akan haramkan surga. Berarti di mana? Di neraka. Karena kan tempatnya cuma ada dua, surga atau neraka. Ketika Allah haramkan surga, pasti dia ada di mana? Dia ada pasti di neraka. Karena nggak ada tempat lain. Wa ma'wahun nar. Dan tempatnya ialah ada di neraka. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Ta'ala juga katakan dalam surat Luqman ayat 13, Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Ya. Kemudian dari hadis kita bisa melihat sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Beliau mengulangi kalimatnya sampai 3 kali. Apa kata beliau? Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Sampai 3 kali. Ini agar para sahabat serius mendengarnya. Beliau mengulang-ulang kalimatnya. Karena ini perkara yang paling penting, gitu. Karena ini dosa yang paling besar yang harus dijauhi oleh semua manusia, oleh semua hamba. Apa kata beliau? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Allah. Kemudian Nabi juga bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Berarti ini adalah 7 dosa besar juga nih ada dalam hadis yang lain. Dan di antara yang disebutkan di dalam hadis ini yang paling pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Bumi Kembang Haji yang semoga Allah muliakan. Kalau kita ingin melihat lebih jauh bahkan dosa syirik ini memiliki dampak ataupun efek yang luar biasa. Ketika kita mempelajari tentang ahkamul murtad, tentang hukum-hukum yang diberlakukan kepada orang yang murtad, kepada orang yang keluar dari agama. Ya orang yang melakukan syirik maka otomatis dia keluar dari agama. Ya kan? Orang yang melakukan syirik otomatis dia keluar dari agamanya. Ketika kita melihat hal tersebut, maka bisa kita dapati bahwa banyak ya hadis yang menyatakan bahwa bunuhlah orang yang berbuat syirik atau bunuhlah orang yang telah keluar dari agama Islam atau murtad dengan sengaja. Jadi perbuatan syirik ini bahkan di dalam ayat yang lain pun lebih lebih parah memang daripada membunuh. Syirik kepada Allah, dosa yang tidak ada kaitannya dengan manusia, dosa yang tidak ada kaitannya dengan merugikan orang lain, ya, itu bahkan lebih berat daripada membunuh. Makanya posisi nomor satu itu syirik. Baru kan dosa keduanya nanti membunuh. Ini jelas memang dalam ayat-ayat pun dikatakan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke sebentar. Surat Al-Baqarah ayat 191 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar, itu lebih kejam dosanya daripada membunuh. Para hadirin jamaah Bumi Kembang Haji yang semoga Allah muliakan, fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini dari ayat surat Al-Baqarah 191 oleh para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud dengan fitnah ini diantaranya Imam At-Tabari ya ketika beliau menukilkan perkataan dari
Al-Imam Mujahid, beliau mengatakan yang dimaksud dari fitnah di sini adalah irtidadul mu'min ilal wasan, kembalinya seorang mukmin dari menyembah kepada berhala. Asyaddu alaihi minal qatl, dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Ya, jadi masih mending dosa orang membunuh daripada dosa orang yang menyembah berhala, daripada dosa orang yang berbuat syirik. Juga Imam Qatadah mengatakan asyirku asyaddu minal qatl. Perbuatan syirik itu lebih besar, itu lebih parah dosanya daripada membunuh. Ya. Jadi fitnah yang dimaksud ini juga sekalian meluruskan ya bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah fitnah yang biasa kita kenal dengan istilah di bahasa kita. Jadi mungkin sebagian orang awam dari masyarakat kita mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 191 ini. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berarti ente jangan fitnah orang. Dan fitnah dalam bahasa kita, dalam maksud yang biasa disampaikan oleh masyarakat kita adalah fitnah itu berupa tuduhan keji. Ya kan? Tuduhan keji ataupun tuduhan yang tidak benar yang berkaitan dengan orang tersebut itu namanya fitnah. Dan ini ternyata lebih besar dosanya daripada membunuh. Maka kita katakan logika mana yang bisa membenarkan pernyataan ini? Menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar, ya, itu lebih jahat dosanya daripada membunuh orang. Lebih baik, berarti kan bisa kita katakan lebih baik membunuh dia daripada menuduh dia dengan fitnah yang kejam, dengan tuduhan yang kejam atau tuduhan yang keji. Logika mana yang bisa yang membenarkan pernyataan ini? Saya rasa akal sehat pun tidak akan bisa selaras dengan pernyataan ini. Ya, kita bisa melihat membunuh itu tentu akan lebih kejam. Hilangkan nyawa seorang akan lebih kejam daripada hanya sekedar menuduh dengan tuduhan yang keji. Maka ini merupakan anggapan yang salah di kalangan masyarakat kita. Fitnah yang dimaksud di sini bukanlah fitnah yang dimaknai dengan makna yang biasa kita pahami di masyarakat awam. Tuduhan keji bukan. Fitnah yang dimaksud yang dikatakan oleh para ulama tafsir adalah apa namanya asyirku, kesyirikan. Jadi dosa syirik merupakan dosa yang lebih besar daripada membunuh. Itu ya Eva ya. Hati-hati dalam menanggapi statement ataupun pernyataan-pernyataan yang di luar sana yang terlihat sekiranya benar. Padahal maknanya sangat jauh daripada kebenaran karena sudah mengaitkan Al-Quran ataupun dalil dengan sesuatu yang tidak benar. Ya, memaknai Al-Quran dengan sesuatu yang tidak. Ini pentingnya kita belajar ya. Memang makanya pentingnya kita belajar ya terutama bahasa Arab agar kita tahu makna fitnah itu apa, ya kan? Dan juga pentingnya kita berguru dalam belajar. Kalau orang cuma baca-baca Quran terjemah, mungkin dia akan ya begitu, oh fitnah lebih kejam. Karena kalau memang kita lihat terjemahan Quran dari bahasa Indonesia pun di situ maknanya bukan syirik. Di bahasa Indonesia fitnah, nggak diterjemahkan ke syirik, tapi terjemahannya memang fitnah. Ya kalau kita baca Quran secara terjemahnya doang tanpa kita berguru, kita bertanya kepada orang yang dinilai lebih paham, ya kita akan tersesat. Ya, ini pentingnya belajar, pentingnya terutama bahasa Arab, dan kita ini menunjukkan pentingnya kita untuk berguru dalam belajar agar ilmu yang kita baca, ilmu yang kita dapat itu enggak menyesatkan, bukan yang menunjuki kepada jalan yang benar malah menyesatkan. Ya, seperti itu. Baik, para hadirin, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kita lanjut kembali membaca penjelasan dari Syekh bin Baz. Wa wasarfu ba'dil ibadah li ghairillahi aw sarful ibadah li ghairillah. Yang dimaksud dengan syirik. Nah, sekarang kita masuk ke definisi syirik. Apa sih dari tadi kita bicara syirik, syirik, syirik menjadikan sekutu kepada Allah. Ya kan seperti itu. Maksudnya apa sih? Secara umum, syirik definisinya adalah sorfu ba'dil ibadah li ghairillah aw sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah ataupun memalingkan seluruh ibadah kepada selain Allah. Berarti syirik ini ada dua kategori, sebagian ibadah atau seluruh ibadah. Kalau seluruh ibadah kita bisa lihat kepada orang-orang yang memang dia menyembah Tuhan selain Allah. Orang-orang dari golongan Hindu misalkan yang dia menyembah hewan-hewan, hewan-hewan yang dikeramatkan, sapi misalkan. Semua bentuk peribadatan dari sujud, berdoa, bersedekah itu ditujukan kepada hewan tersebut. Ini semua ibadah. Dan ini jelas syiriknya. Ya, kalau ini syiriknya jelas. Ataupun memalingkan sebagian ibadah. Nah,
Jadi memalingkan sebagian ibadah pun juga hati-hati, ini bisa dimasukkan kategori kesyirikan. Orang sholat 5 waktu kepada Allah. Orang puasa di bulan Ramadan rajin, nggak pernah bolong. Dia menunaikan zakat yang ada di dalam hartanya yang telah melebihi nisab dan juga 1 haul. Ya, dia apa namanya pergi berangkat menunaikan kewajibannya untuk ibadah haji dan juga umroh. Dia menyedekahkan sebagian hartanya untuk fakir dan miskin. Namun dia berdoa meminta kepada selain Allah. Eh, namun dia meminta berdoa misalkan kepada selain Allah. Dia meminta kepada penghuni kuburan. Dia meminta kepada penunggu tempat tertentu, tempat-tempat keramat, penunggu air terjun misalkan, penunggu sebuah gunung misalkan. Padahal tadi dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia zakat, dia haji, dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia sedekahnya rajin, jor-joran. Tapi dia berdoanya kepada selain Allah. Nah ini juga termasuk perbuatan syirik. Karena memalingkan sebagian ibadah kepada Allah. Maka dia juga termasuk kategori musyrik, dia orang yang berbuat syirik. Karena Allah katakan dalam firman-Nya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezoliman. Kezoliman yang dimaksud adalah syirik. Karena Allah Ta'ala katakan dalam surat Luqman ayat 31, Inna syirka la zulmun azim. Syirikan merupakan kezoliman yang paling besar. Apa janjinya bagi Allah? Dari Allah. Ulaika lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang diberikan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Orang-orang yang imannya sejati adalah yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun. Ibadahnya semuanya murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga katakan dalam ayat yang lain wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Ya, seperti itu. Maka ini termasuk dari definisi syirik. Walaupun orang itu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang banyak, namun ada sebagian ibadah yang ia palingkan kepada selain Allah, maka ini juga termasuk daripada kategori syirik. Hada kulluhu minasyirkil akbar. Kata Syekh di sini, hada kulluhu minasyirkil akbar. Ini termasuk daripada perbuatan syirik besar. Wadzanbul ladzi la yukfar, dan dosa yang tidak akan diampuni. Tadi ya, yang maksudnya adalah ketika dia mati membawa dosa tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah para ikhwah adalah saya mengatakan bahwa hada kulluhu minasyirkil akbar. Definisi yang tadi disebutkan memalingkan semua ibadah atau memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah ini merupakan syirik besar. Ternyata kalau kita bicara syirik itu juga ada pembagian. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Sebagaimana dosa tadi, ada dosa besar, ada dosa kecil. Karena kan kata saya di sini syirik besar. Kalau saya di sini mengatakan syirik besar, berarti di situ ada syirik kecil. Gak mungkin ada besar tapi nggak ada kecilnya. Kan gitu. Untuk apa dibuat istilah besar kalau nggak ada kecilnya? Maka kita bisa melihat bahwa memang ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya. Yang paling mencolok, yang membedakan dari kedua hal tersebut adalah bahwa syirik besar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Alladzi yukhriju sahibahu minal millah. Syirik, perbuatan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Kafir dia. Ini syirik besar. Adapun syirik kecil adalah syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Tapi dia bisa berpotensi naik kepada tingkatan syirik besar apabila dilakukan terus-menerus. Hati-hati. Ya, walaupun sesekali dilakukan tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, namun jika dilakukan terus-menerus dan dengan penuh kesadaran dan sengaja, maka ini bisa berpotensi naik kepada tingkatan syirik besar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik itu dibagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil adalah sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, "Iyyakum wasyirkal asghar." Jauhilah oleh kalian syirik kecil. Nah, di sini Rasulullah dengan tegas menyebutkan ada syirik kecil. Iyyakum wasyirkal asghar.
jauhilah oleh kalian syirik kecil. Kemudian para sahabat mengatakan, bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Mereka nggak tahu syirik kecil itu apa, makanya mereka bertanya. Kata Rasulullah, beliau menjawab, qala ar-riya. Syirik kecil adalah termasuk diantaranya ar-riya, perbuatan riya. Hati-hati ikhwah ya, perbuatan riya merupakan termasuk daripada perbuatan syirik dan dia kategorinya adalah syirik syirik kecil. Karena apa? Karena ketika seseorang melakukan ibadah dan dengan adanya rasa atau sifat riya, di situ kan tumbuh dari dalam hatinya keinginan agar dipuji dari orang lain, ada orang yang melihatnya. Tumbuh keinginan mendapatkan ganjaran atau balasan dari orang lain. Padahal yang berhak untuk memujinya dalam ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling berhak untuk memberikan ganjaran kepadanya dalam ibadahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ganjaran yang lebih baik daripada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang diberikan oleh Allah adalah ganjaran yang abadi, kekal. Ganjaran yang diberikan oleh manusia adalah ganjaran yang fana, yang akan sirna, hanya sementara. Maka ketika seseorang melakukan riya pada dirinya, ada sedikit ada sedikit rasa ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan ganjaran dari orang lain. Padahal kita dalam tujuan ibadah pun harus ditujukan kepada Allah dan dalam mengharapkan ganjaran pun harus dengan mengharapkan hanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian Syekh di sini juga mengatakan eh, wa huwa imma syirkun fir rububiyah. Adapun syirik juga bisa dikatakan syirik dalam rububiyah, dalam ketuhanan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam cabang ilmu tauhid itu ada pembagian tiga tauhid ya, itu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ketika kesyirikan menodai salah satunya saja, ini juga termasuk imma syirkun fil rububiyah kata saya di sini. Entah itu syiriknya yang berkaitan dengan rububiyah, keagungan dan kekuasaan Allah dalam mengatur urusan makhluk. Au syirkun fil uluhiyah atau syirik yang berkaitan dengan uluhiyah dalam ibadah seorang hamba kepada Allah. Au syirkun fil asma was sifat ataupun syirik yang berkaitan dengan asma, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya ada makhluk yang juga layak memiliki nama yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ataupun ada makhluk yang lain yang setara dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dengan perbuatan syirik juga. Wa huwa a'dhamul dzunub dan ini juga termasuk dosa yang paling besar. Wa yajibul hadru min dzalik, maka wajib baginya untuk menjauh dari perbuatan tersebut. Ya, ini yang pertama yang berkaitan dengan syirik. Kemudian summa yali dzalika. Yang berikutnya adalah al-qatlu, membunuh. Yang berikutnya dosa yang terbesar adalah al-qatlu, dosa membunuh. Qatlun nufusi bi ghairil haq, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, ketika di sini dikatakan antak tula waladaka, engkau membunuh anakmu khosyata an yakula ma'aka, engkau takut dia makan bersamamu. Membunuh sendiri ketika kita bicara dosa membunuh itu sudah merupakan dosa besar. Ya, dosa membunuh itu sudah dosa besar. Apalagi ini yang dibunuh anak sendiri dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, yaitu hanya karena dia takut anak itu makan bersamamu. Ya, ketika Allah katakan ketika dikatakan membunuh tanpa alasan yang hak, karena memang dalam membunuh itu ada yang dibenarkan, ada kalanya membunuh itu dibenarkan. Contohnya apa? Contohnya adalah hukum kisos, penerapan hukum kisos. Ada orang yang melanggar syariat membunuh, dia melakukan perbuatan pembunuhan terhadap orang lain dengan sengaja, maka balasan kepada orang tersebut hukum had berupa dibunuh lagi. Dan apakah algojo yang membunuh orang tersebut dosa? Ya tidak. Berarti ini adalah pembunuhan yang dibenarkan. Makanya dikatakan di sini qatlun nufusi bighairil haqq. Membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Nggak ada alasannya. Kayak gitu ya. Kemudian dalil-dalil yang menyebutkan tentang besarnya dosa daripada membunuh ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93.
di mana Allah mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya atau ganjarannya adalah di neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azim, dan Allah akan menyiapkan untuknya azab yang besar. Kemudian Allah juga katakan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar," dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, "wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq," dan orang-orang yang tidak membunuh apa namanya, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak tadi. Ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis juga dikatakan, Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Tadi ya, 7 hal yang membinasakan. Dan di antara yang disebutkan itu tadi syirik. Kemudian juga ada qatlun nafsil lati haramallah. Membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang besarnya dosa membunuh. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa perkara yang paling pertama akan ditunaikan nanti di hari kiamat itu adalah perkara yang berkaitan dengan darah atau membunuh. Dari berbagai macam perkara yang Allah akan tunaikan nanti kepada setiap orang yang berhak yang telah dizolimi, yang paling pertama ditunaikan diselesaikan adalah perkara yang berkaitan dengan darah, yaitu pembunuhan. Ketika Allah mengatakan ketika perkara ibadah yang paling pertama dihisap adalah sholat, hak yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah adalah sholat yang pertama dihitung. Kemudian hak antara makhluk atau manusia kepada sesama manusia itu adalah hak yang berkaitan dengan darah ataupun membunuh. Ini menunjukkan bahwasanya membunuh merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Kemudian di sini katakan wa idza kana qatlun lil auladi awil walidaini shara akbah. Dan apabila pembunuhan itu dilakukan terhadap anak ataupun kedua orang tua, maka hal ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Wa a'dhamu fil jarimah, perbuatan kriminal yang paling besar. Dikaunihi jami'an bainal qatli wa bainal qati'atir rahim. Karena hal ini menggabungkan dua dosa. Nah, ini kaitannya dengan bab kita, babul birri wassilah. Karena dosa membunuh anak karena takut kelaparan, takut makan bersamanya, itu menggabungkan dua dosa. Yang pertama dosa membunuh, yang kedua dosa memutus silaturahim. Karena yang dibunuh adalah keluarganya sendiri. Orang yang dimana dia diwajibkan untuk menyambung hubungan kekerabatan. Dan kita telah sampaikan sebelumnya bahwa hukum silaturahim adalah wajib. Ketika ditinggalkan berarti dia akan berdosa. Ketika dia membunuh kerabatnya, terutama dalam hadis ini dikatakan anaknya, maka pertama dia telah melakukan perbuatan dosa yaitu pembunuhan, yang kedua dia telah melakukan perbuatan dosa berikutnya yaitu memutus silaturahim. Ya, ini kaitannya dengan bab yang kita bawakan. Ditambah lagi berikutnya kata Rasulullah, khosyata an ya'kula ma'aka. Engkau takut dia akan makan bersamamu. Ini merupakan kebakhilan sebakhil-bakhilnya manusia. Logika manusia, logika dasar kita mengatakan, kita menganggap bahwa orang tua itu tidak akan mungkin dia pelit terhadap anaknya. Orang tua itu tidak akan mungkin dia tidak sayang kepada anaknya. Ketika Rasulullah pun membuat analogi, ya, ketika Rasulullah membuat analogi kasih sayang Allah kepada hambanya itu sebesar apa? Beliau itu menganalogikan kasih sayang ibu terhadap bayi yang dia gendong. Kasih sayang orang tua terhadap anak. Ketika dikatakan, mungkin nggak seorang ibu yang menggendong anaknya ini melempar anaknya atau bayinya itu ke dalam jurang yang dipenuhi dengan api? Kata para sahabatnya nggak mungkin. Karena dengan apa? Dengan alasan kasih sayang orang tua. Nggak mungkin orang tua menelantarkan anaknya secara logika dasar. Maka kasih sayang Allah lebih besar daripada itu, kata Rasulullah. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar daripada kasih sayang ibu itu kepada bayinya. Dan ini ada orang yang dia takut anaknya itu akan makan bersamanya, akan mengurangi rezekinya.
akan menyulitkan, membebankan hidupnya. Akhirnya ia membunuh anaknya. Maka ini merupakan kebakilan, puncaknya kebakilan. Sebahil-bahilnya manusia adalah ini. Orang tua yang pelit kepada anaknya. Ini luar biasa. Ya. Kemudian dalam sebuah ayat pun dikatakan di dalam surat terkait dengan larangan membunuh anak ini ya. Ini sebelum kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Oh, sebentar. Nih, di dalam kitab Kasful Ma'ani fil Mutasyabih minal Mathani karya Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Beliau menyampaikan terkait permasalahan itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 151. Allah taala katakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan, karena takut kefakiran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Atau nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan juga mereka semuanya anak-anak kalian. Dalam surat Al-Isra ayat 31 juga Allah katakan juga wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut apa? Karena takut kefakiran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kalian. Di sini Syekh mengatakan perbedaannya antara yang ayat yang pertama dan ayat yang kedua yaitu yang Al-An'am 151 dan Al-Isra 31. Yang pertama min imlak. Jangan kalian membunuh anak kalian karena apa namanya? Karena kefakiran. Kalau yang kedua, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut akan fakir. Maka surat Al-An'am ayat 151 ini ditujukan kepada orang yang memang fakir. Ya, janganlah kalian membunuh anak kalian karena alasan fakir kalian. Ini ditujukan kepada orang yang fakir. Adapun surat Al-Isra ayat 31 ini ditujukan kepada orang yang mampu. Karena dikatakan janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut kefakiran. Kalian takut ketika banyak anak akan menjadi miskin. Ini juga sebagai perhatian untuk kita orang muslim bahwa jangan takut punya anak. Ya, jangan sampai ada stigma, jangan sampai ada anggapan bahwa banyak anak itu akan memiskinkan, akan menyulitkan hidup seorang. Terutama masyarakat awam nih. Suka ada kalanya mereka itu, kalau kita bahasa anak zaman sekarang agak julid gitu ya. Agak julid, agak sinis. Ketika ngelihat sebuah keluarga kecil, di situ anaknya banyak, 5, 6. Dicibir, anak banyak-banyak ngapain? Hidup udah susah, anaknya banyak. Gak mikir apa nanti akan kesulitan segala macam. Ini pemahaman yang salah. Iya. Padahal kata Rasulullah SAW, beliau katakan tazawwajul wadud dal walud. Nikahilah perempuan yang penuh dengan cinta dan juga subur. Ya. Apa kata Rasulullah ini mukatsirun bikumul anbiya. Karena nanti di hari kiamat aku akan berbangga kepada nabi-nabi yang lain dengan banyaknya jumlah umatku. Ini syariat Islam secara dasar menganjurkan seseorang itu untuk memperbanyak keturunan dengan cara menikah dengan cara yang benar, gitu. Maka ketika ada pemikiran bahwa banyak anak itu akan membuat sulit, ini adalah pemahaman yang sangat keliru yang bertentangan dengan syariat. Ketika Allah katakan wala taqtulu auladakum min imlaq atau khasyata imlaq, janganlah apa membunuh anakmu karena alasan kemiskinan atau kefakiran atau agar engkau takut fakir, maka ini menunjukkan bahwasanya anak itu tidak akan membebani seseorang. Karena Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki mereka dan juga kalian. Ketahuilah para orang tua, ketika Anda sekalian memiliki rezeki, ketika Anda sekalian diluaskan oleh Allah dengan rezeki yang diberikan kepada kalian, yang bisa kalian gunakan untuk menafkahi keluarga kalian, maka itu adalah bukan rezeki kalian. Itu adalah rezeki anak kalian. Ketika anak kita makan dengan pemberian yang kita berikan dari nafkah, itu adalah rezekinya dia. Yang telah Allah tuliskan, catatkan itu untuk dia. Kita ini hanya perantara, gitu. Jadi nggak ada perhatian atau nggak ada kekhawatiran yang akan kita takutkan dengan banyaknya anak. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah summa yalidhalika az-zina. Yang berikutnya yang terakhir adalah zina.
Wa taqaddama fi hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dan telah lewat pembahasan daripada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya ja'ala al-uquqa makana qatli fi ma yali syirk, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan posisi membunuh itu menjadikan posisi durhaka kepada orang tua itu sebagai posisi membunuh. Itu dalam hadis yang tadi kita sebut Allahu nabi ukum bi akbaril kabair. Ini hadis Abu Bakar yang pernah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar sampai 3 kali? Beliau mengatakan al isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Termasuk dosa besar. Dalam hadis ini beliau katakan setelah syirik adalah membunuh. Ya, dosa besar ada 2 versi dalam hadis yang berbeda. Yang pertama syirik kemudian durhaka. Yang kedua yang kita baca sekarang syirik kemudian membunuh. Intinya adalah keduanya memiliki persamaan, yaitu durhaka, antara durhaka dan membunuh keduanya termasuk perbuatan dosa yang paling buruk, ya, dan keduanya termasuk dosa yang langsung dikaitkan dengan dosa syirik. Ketika Rasulullah katakan syirik kepada Allah kemudian langsung durhaka kepada kedua orang tua, sama pun juga dengan hal ketika Rasulullah katakan syirik kepada Allah kemudian membunuh. Ini keduanya dosa yang dikaitkan dengan syirik. Kemudian wahakala zina fahuwa min akbahil fawahish. Dan juga sama dengan zina, ini merupakan dosa atau perbuatan yang keji. Wa idza kana bi zawjatil jar aw bil maharim shara akbah wa akbah. Dan apabila perbuatan zina ini dilakukan terlebih kepada istri tetangga ataupun kepada kerabat saudara, kepada wanita-wanita yang mempunyai hubungan darah kepada kita, pada seseorang, dan dia berzina kepada orang-orang ini merupakan dosa atau zina yang lebih tinggi lagi derajatnya daripada zina kepada orang lain, ya. Terkait dengan dosa zina ini Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqrabuz zina, surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Ketika Allah katakan janganlah kalian dekati zina, mendekatinya saja tidak boleh, maka terlebih lagi melakukan zinanya. Ya, di sini berarti juga bisa kita tarik simpulan bahwa perbuatan yang mengarah kepada zina, perbuatan yang bisa mendekatkan seorang kepada zina juga dilarang. Karena kalau ketika Allah katakan wala tazni, janganlah kalian berzina, maka zinanya saja dilarang secara spesifik, ya. Tapi ini Allah ingin lebih dalam maknanya, wala taqrabuz zina, menegaskan kepada kita bahwa perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada zina pun juga dilarang dengan tegas. Jadi bukan perbuatannya doang, yang mendekatkannya juga dengan tegas dilarang. Janganlah kalian dekati zina. Berarti zinanya apalagi nggak boleh. Dekatin aja nggak boleh, apalagi zina. Seperti itu. Kemudian juga dikatakan dalam hadis-hadis yang lain pun bahwasanya perbuatan zina itu bisa menghilangkan atau mencabut keimanan seseorang. Ya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW di mana beliau mengatakan idza zana al-'abdu kharaja minhul iman fakana alaihi kadhullah. Apabila seorang hamba melakukan zina, maka iman akan keluar dari dirinya, lalu dia menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepala. Iman dicabut keluar dari dalam dirinya, dijadikan seperti gumpalan hitam yang berada di atas kepala. Faida aqla'a roja'a ilaihil iman. Apabila dia telah berhenti dari perbuatan zinanya, maka iman itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan, man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul imana. Barang siapa yang berbuat zina ataupun meminum khamr, maka Allah akan mencabut keimanan dari dirinya. Kama yafla'ul insanul qamisa min ra'sihi. Sebagaimana seorang menanggalkan atau melepas pakaian dari badannya, dari tubuhnya. Ya, Allah akan cabut keimanan dari orang yang berbuat zina dan juga khamar seperti orang yang menanggalkan atau melepaskan pakaian dari tubuhnya. Maka hati-hati ya, ikhwan. Perbuatan zina merupakan termasuk dosa yang besar. Ya, dosa ketiga yang besar. Kemudian di sini juga dikatakan wa huna ja'alahu Allahu ma'al qatli wa ja'alahu Allahu ma'asyirki tanfiran minhu. Dan di sini Rasulullah menjadikan dosa zina itu digandeng atau disandingkan dengan dosa membunuh dan juga disandingkan dengan dosa syirik. Ini menunjukkan bahwasanya dosa zina ini mempunyai dampak yang besar juga, kerusakan yang luar biasa. Agar apa? Agar orang itu tanfiran minhu,
agar orang itu lari dari dosa ini. Wa tahdhiran minhu, dan agar orang itu berhati-hati dari dosa ini. Wa idza kana ma'a zaujatil jar alladhi yajibul ihsanu ilaihi. Apabila terlebih lagi dilakukan terhadap istri dari tetangga, ya. Zinanya dilakukan kepada istri tetangga. Ada dua dosa lagi yang dilakukan oleh orang ini. Sebagaimana tadi membunuh anak ada dua dosa, dosa pembunuhan dan dosa memutus silaturahim. Berzina kepada istri tetangga itu ada dua dosa juga. Yang pertama dosa zina, yang kedua dosa apa? Dosa berbuat buruk kepada tetangga. Padahal kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kan gitu. Dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Di sini ada kewajiban untuk kita memuliakan tetangga. Ketika seorang berzina kepada istri tetangganya, dia telah melakukan dosa zina dan dia telah mengabaikan kewajiban yang untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan inilah yang menjadikan dosa atau berzina kepada tetangga ini dosa yang sendirian biasa. Nah, para hadirin ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan, ketiga dosa yang disebutkan dalam hadis ini ternyata ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 dan juga 69. 68 secara spesifik. Di mana Allah taala katakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak menyeru kepada Allah, orang-orang yang tidak menyeru Tuhan selain Allah, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan yang tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang dibenarkan, wala yaznun, dan tidak pula mereka melakukan perzinahan. Nah, tiga dosa ini juga disebutkan bersamaan di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sama dengan hadis ini. Wa may yaf'al dzalika yalqa atham. Barang siapa yang melakukan itu semua maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Maka akan digandakan baginya azab nanti di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan dikekalkan di dalamnya dengan keadaan hina. Kemudian yang terakhir, para hadirin yang semoga Allah muliakan, terakhir ya, min rahmatillahi annahu man taba minasyirki aw minal huquqi awil qatli awil zina aw ghairi dzalika taballahu anhu. Dan di antara dari kasih sayang dan rahmatnya Allah, barang siapa yang bertaubat dari perbuatan syirik, barang siapa yang bertaubat dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tuanya, barang siapa yang bertaubat daripada perbuatan zina ataupun membunuh, dan juga dosa-dosa besar yang lainnya, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Ya, dalam Al-Quran kan kita sering bacain Allah huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat pasti akan Allah terima. Ya. Kemudian wa idza kanati taubah shadiqah. Apabila dengan syarat tapi ya pasti diterima. Idza kanati taubah shadiqah, apabila taubatnya dilakukan dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguhnya. Apa itu taubat yang sesungguhnya? Atau dalam istilah yang biasa kita kenal adalah taubat nasuha. Taubat apa? Taubat nasuha. Yaitu apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Taubat yang di dalamnya fihan nadmu ala ma madha. Taubat yang di dalamnya ada perasaan menyesal terhadap apa yang telah dilakukan di masa lalu. Pertama, ada rasa penyesalan. Yang kedua, wa fihal iqla'u minal dzunub. Ada rasa ingin berlepas dari dosa. Seorang yang telah melakukan zina misalkan. Dia menyesal telah melakukan zina. Dan dia bertekad untuk bisa lepas dari perbuatan zina. Wa fihal amalus solih. Dan dia bertekad untuk mau berbuat amalan solih yang berikutnya. Summa atba'aha bil iman. Dan diiringi dengan keimanan. Karena dalam surat Al-Furqan tadi, ayat yang ke apa namanya yang ke 70 tadi kita baca ayat 68 tentang tiga dosa besar. Kemudian ayat 69 tentang balasannya, digandakan azab di hari kiamat dan akan dikekalkan di neraka dengan keadaan hina. Ayat 70 Allah katakan apa? Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan solihah, dan mengerjakan amalan yang solih, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat,
Mereka itulah orang-orang yang telah Allah gantikan keburukannya yang telah mereka lakukan dengan perbuatan baik, dengan catatan amal baik. Ya, luar biasa. Seburuk apapun orang itu telah melakukan kesalahan, maka pasti Allah akan terima kesalahan tersebut. Dan Allah juga katakan dalam surat At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kata Imam Ibnu Katsir, taubat nasuha yang dimaksud adalah taubatun shadiqatun jazimatun. Taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab pun juga mengatakan, yudnibud dzanba tsumma la yarji'u fihi. Taubat nasuha adalah taubat yang ketika seorang melakukan sebuah dosa, dia tidak kembali melakukannya. Seperti itu. Kemudian fayan bagi lil mukmin an yuhasiba nafsahu. Maka selayaknya untuk orang mukmin agar dia mengoreksi dirinya wa ayyataharra taubah shadiqah dan berusaha untuk melakukan taubat yang sejujur-jujurnya sebenar-benarnya wa an yulzima dan senantiasa melakukan meminta taubat tersebut wa an yatba'aha bil iman dan mengiringnya dengan iman dan amalan soleh. Karena tadi kata Allah illa man taba adalah orang yang bertaubat wa amana dan dia beriman wa amila amalan solihah beramal soleh. Tiga, taubat, iman, dan amal soleh. Allah akan gantikan keburukan-keburukan yang telah ia lakukan dengan kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ada sisa waktu yang uh, ada, bisa kita berikan kesempatan untuk yang bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin satu atau dua pertanyaan saja ya, jika memang banyak. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, kita buka satu atau dua pertanyaan. Alhamdulillah sudah ada dua pertanyaan yang masuk. Kita tutup untuk pertanyaannya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah wanita yang tidak menutup aurat keseluruhannya di hadapan non-mahram, misalnya sebagian rambut terbuka, apakah itu termasuk dosa besar Ustadz? Jazakallah khairan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita yang tidak menutup aurat keseluruhannya di hadapan non mahram, misalnya sebagian rambut terbuka, apakah termasuk dosa besar? Iya, tidak menutup aurat untuk wanita ataupun laki-laki sekalipun juga sama. Ya, di hadapan non mahramnya ini termasuk dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang hamba. Karena di situ ada pengingkaran yang kuat. Dalam dalil-dalil ada teks-teks hadis ya banyak pengingkaran yang kuat terhadap apa namanya eh, orang yang mengumbar auratnya di hadapan orang non banyak ataupun sedikit, terutama yang banyak seperti itu. Allah alam bismillah termasuk dosa besar. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Yang membacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz atas pandangan rumah tangga anak-anak muda zaman sekarang yang berpandangan bahwa punya anak sedikit tapi bisa mengurusnya sehingga berkualitas jauh lebih baik daripada punya anak banyak tapi tidak terurus, jadinya kecebong-kecebong. Ya, Bismillah. Bagaimana pandangan terhadap rumah tangga yang sedikit tapi bisa mengurus ataupun banyak yang tidak terurus? Ya, ini yang salah bukan bukan banyak anak atau sedikit anaknya. Yang salah itu ada di orangnya. Yang perlu kita luruskan, kesalahan ini bukan dari masalah banyak atau sedikit anaknya. Yang salah itu ada di orangnya. Ketika dia mau punya anak banyak ataupun sedikit, kalau memang dasarnya dia nggak bisa mengurus anak atau malas mengurus anak, ya akan sama hasilnya. Banyak anak atau sedikit anak, dasarnya dia malas mengurusnya akan sama hasilnya. Sedikit anak akan lebih bisa mengurus, nggak menjamin. Itu nggak bisa jadi indikator, ya. Kita juga bisa banyak jumpai apa namanya pasangan suami istri rumah tangga yang anaknya hanya satu atau dua, tapi terlantar. Dan kita bisa juga banyak jumpai rumah tangga pasangan suami istri yang anaknya banyak dan anaknya semuanya keurus. Jadi kita nggak bisa menggunakan logika di sini, ya. Apalagi memang indikatornya nggak jelas, gitu. Mungkin ini hanya oknum. Jadi yang salah itu bukan di ketentuannya,
bukan di jumlahnya, tapi orang itu. Kita harus pahami orangnya. Ya, ketika Anda melihat ada orang yang anaknya banyak dan anaknya nggak terurus, yang Anda salahkan bukan banyak anaknya, tapi orang tuanya kenapa Anda nggak mengurus. Itu yang salah. Ketika Anda melihat ada pasangan yang memang anaknya sedikit dan terurus, ya apresiasi. Dan jangan membuat itu wajar. Oh, wajar anaknya sedikit. Enggak. Karena masalah anak itu ini urusan urusan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Kita mau milih anak banyak, kalau Allah takdirkan karena kita nggak banyak, kita nggak akan bisa mengusaha sekeras apapun. Seperti itu. Kalau Allah belum izinkan, maka Allah nggak akan muncul itu anak. Ataupun kita berusaha dengan perencanaan KB misalkan untuk membatasi jarak anak. Tapi kalau Allah izinkan untuk dia mendapatkan anak, ya apa daya kita sebagai manusia. Seperti itu. Ini bukan kehendaknya bisa kita pilih. Kita mau punya anak sedikit, kita mau punya anak banyak. Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun amanah yang Allah berikan, sedikit atau banyak, ini merupakan sesuatu yang harus kita jalankan dengan maksimal. Ya, sama dengan harta. Ya, harta banyak nggak bisa kuurus, hartanya nggak jelas terbengkalai. Hartanya sayang nggak kepake mubazir, sia-sia. Ya, Bu, yang salah bukan karena dia banyak hartanya, tapi yang salah ya orangnya, gitu. Dia nggak bisa mengelola harta. Banyak harta tapi nanti ternyata di akhirat dia dapat siksaan yang banyak karena dia nggak bisa menyalurkan hartanya di tempat yang benar. Sedikit harta lebih lebih apa namanya, lebih mudah mengontrolnya. Memang secara perhitungan benar. Tapi ketika ada orang yang memang sedikit harta pun tapi hidupnya malah makin sempit. Ada kadang kita bisa melihat ada orang yang hartanya sedikit tapi nggak sadar diri, ya disalurkan hartanya kepada hal-hal yang memang dia sebenarnya nggak butuh. Akhirnya penuh dengan lilitan hutang. Kita bisa melihat ada orang yang miskin tapi nggak punya hutang. Dan ada juga orang yang miskin sama tapi hutangnya banyak. Yang salah bukan karena hartanya sedikit, kan gitu kita bisa lihat. Tapi yang salah karena bagaimana cara dia mengelola, bagaimana cara dia menjalankan amanah itu. Dikasih harta oleh Allah segitu, bagaimana cara dia menjalankan banyak atau sedikit. Dikasih anak banyak atau sedikit, bagaimana cara dia mengatur anaknya. Seperti itu. Yang disalahkan bukan banyak atau sedikitnya, tapi oknum orang tersebut. Allah alam. Satu lagi mungkin boleh. Baik, baik. Yang terakhir, Bismillah izin bertanya saat apakah meninggalkan sholat wajib termasuk ke dosa syirik besar yang tidak Allah ampuni? Ya, baik. Apakah meninggalkan sholat wajib termasuk ke dosa syirik besar? Dosa meninggalkan sholat itu nggak ada kaitan dengan syirik ya. Mungkin maksudnya dosa besar, bukan dosa syirik besar, tapi dosa besar. Iya, meninggalkan sholat wajib termasuk daripada dosa besar. Di antara hadis yang bisa kita bawakan adalah sabda Nabi kita SAW, perjanjian al-ahdu bainana wa bainahum, perjanjian antara kita dan mereka orang kafir adalah as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia sungguh telah kafir. Di sini tegas hadisnya. Meninggalkan sholat kaitannya dengan kafir. Maka orang yang meninggalkan sholat, dia termasuk melakukan perbuatan dosa besar. Ya, adapun kategori dia akan kafir atau tidaknya ini perselisihan dari para ulama dan ada ketentuan yang harus ditegakkan dan ini pembahasan yang akan panjang. Intinya meninggalkan sholat termasuk dosa besar dan apakah dia tidak Allah ampuni? Allah akan ampuni. Pasti Allah akan ampuni. Karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni selain daripada syirik. Bagi siapa yang Allah kehendaki, liman yasha. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Terutama taubatnya dilakukan semasa di dunia. Pasti Allah ampuni. Wa man taba taballahu alaihi. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan pasti menerima taubatnya. Adapun misalkan seorang meninggal dalam keadaan dia membawa dosa meninggalkan sholat wajib, maka itu haknya dikembalikan kepada Allah. Allah akan mengadabnya sesuai dengan perbuatannya, atau Allah akan mengampuni dosa-dosanya tanpa diazab sama sekali. Selain daripada dosa syirik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sampai yang bisa disampaikan. Cukup. Cukup, Ustaz. Mungkin kajian sudah bisa kita tutup, ya, Ustaz. Iya, tafadhol. Baik. Syukran wa jazakumullah khairan pada Ustadz Rizky Agung atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada jamaah yang sudah
dapat hadir di kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita, menambahkan hasanah keilmuan pada diri kita, sehingga bisa kita amalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kajian diakhiri, kami informasikan terlebih dahulu kepada jemaah bahwasanya insya Allah besok akan ada kajian rutin kita kembali, yang mana kajian akan diberikan oleh beliau, guru kita Ustadz Faizal Mistah. Dan kita akan mengangkat tema ihsan dari pembahasan kajian kitab Jamil Ulum wal Hikam yang masuk ke pembahasan hadis ke-17 di pembahasan kedua. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah untuk bisa menghadiri kajian besok hari dan men-share informasi kajian tersebut kepada keluarga maupun rekan-rekan dari pelajar jamaah sekalian. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Kami selaku panitia dari Bumi Kemaji mengucapkan penuh maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Waalaikumsalam. kepada jamaah belajar dari meeting. Barakallahu fikum.